Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yuni Handayani Gusmira, Magister Kedokteran Pediatrik Spesialis Anak, dosen bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Saya adalah staf bagian Ilmu Kesehatan Anak yang terlibat dalam pengajaran pada Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah. Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang memiliki ciri integrated learning yang tertuang dalam modul-modul kedokteran. Modul kedokteran yang saya ampu diantaranya adalah modul reproduksi, modul gangguan respirasi, modul urogenital, modul siklus kehidupan, serta modul keterampilan klinik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, serta penerapan metode Delivery Interaction and Assessment atau DIA yang digunakan. Mata kuliah yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini adalah mata kuliah modul reproduksi, di mana modul ini adalah mata kuliah wajib bagi siswa Prodi Kedokteran semester 4. Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dengan metode integrated learning yang bertujuan untuk memahami dan menguasai 7 kompetensi inti KBK sebagai seorang dokter. Modul reproduksi ini bertujuan untuk memahami dan menguasai sistem reproduksi, genitalia, dan sistem organ seks dalam tujuan utamanya reproduksi seksual, memahami fungsi dasar normal dan kondisi patologis dari sistem reproduksi dan permasalahan pada neonatus. Selanjutnya, capaian pembelajaran pada modul reproduksi adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang persalinan normal dan kelainan-kelainan yang terjadi selama kehamilan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang kelainan-kelainan yang terjadi pada saat persalinan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami kelainan pada bayi baru lahir. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami kelainan pada organ reproduksi pria dan wanita. Dan yang terakhir adalah menjelaskan tentang tumor jinak dan ganas pada organ reproduksi pria dan wanita. Materi kuliah pada modul ini disampaikan dalam bentuk kuliah terintegrasi, diskusi kelompok atau tutorial, praktikum, pleno, dan skills lab. Kuliah terintegrasi diberikan oleh tim dosen dari bagian obstetri dan ginekologi, dosen di ilmu bedah, dosen ilmu kesehatan anak, radiologi, farmakologi, dan patologi anatomi. Pada modul ini, saya memberikan 2 kali pertemuan kuliah pakar terintegrasi. Pertemuan pertama berisi materi mengenai resusitasi neonatus dan gerd nafas pada neonatus. Dan pada pertemuan kedua, saya menyampaikan materi berupa hiperbilirubin dan masalah kulit pada neonatus. Masing-masing pertemuan berlangsung selama 2 kali 50 menit, dan agar proses perkuliahan menjadi lebih interaktif, di setiap topik saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya tentang apa yang belum mereka pahami, dan pada akhir sesi saya akan memberikan kuis atau tugas yang dapat diakses melalui Learning Management System, yaitu menggunakan Google Classroom. Di dalam Google Classroom, dosen dapat memberikan materi baik berupa video pembelajaran, materi perkuliahan yang berupa PowerPoint, jurnal atau e-book, kemudian memberikan penugasan di setiap sesi perkuliahan dan memberikan kuis dengan Google Form pada setiap sesi perkuliahan. Metode pembelajaran selanjutnya adalah tutorial. Tutorial merupakan proses penting pada prodi kedokteran dengan kurikulum berbasis kompetensi, di mana melalui tutorial mahasiswa diberikan paparan lebih awal tentang kasus-kasus klinis yang sering mereka jumpai pada saat mereka menjadi dokter dengan menggunakan metode 7 jam. Mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi, masing-masing kelompok berisi kurang lebih 10 orang mahasiswa, di mana salah seorang mahasiswa bertindak sebagai ketua. Proses tutorial berlangsung dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama akan berisi step 1 sampai step 5, sedangkan sesi kedua berisi step 6 sampai step 7. Pada tutorial ini akan ditampilkan sebuah skenario penyakit atau kasus, dan mahasiswa kemudian diharapkan menemukan penyelesaian dari masalah skenario yang ditampilkan. Dosen sebagai fasilitator sangat berperan penting dalam proses ini. Fasilitator harus menjaga proses diskusi berjalan lancar dan sistematis sehingga diskusi dapat berkembang dan mencapai tujuan pembelajaran. Fasilitator harus mampu memberikan batasan jika diskusi sudah keluar dari tujuan pembelajaran dan diharapkan bersama dengan ketua dapat mengaktifkan diskusi dengan memotivasi semua mahasiswa untuk menyampaikan pendapat agar tidak ada mahasiswa yang dominan maupun yang pasif selama tutorial.
Pada akhir diskusi, saya sebagai fasilitator akan memberikan feedback dan menyampaikan apakah diskusinya sudah mencapai tujuan pembelajaran dan meluruskan pendapat-pendapat yang mungkin tidak tepat selama diskusi. Untuk penilaian tutorial, fasilitator akan melakukan penilaian kepada mahasiswa meliputi keaktifan berdiskusi, kemampuan berpikir kritis, dan sikap afektif mahasiswa pada saat diskusi melalui form atau lembar penilaian yang telah disusun oleh program studi. Metode pembelajaran selanjutnya adalah Sislab dan Pratikum. Pada metode Sislab, mahasiswa dikondisikan sebagai seorang dokter yang melakukan prosedur medis pada pasien sehingga mahasiswa juga belajar sekaligus cara berkomunikasi efektif dengan pasien. Kemudian mahasiswa diminta mendemonstrasikan prosedur medis yang dilakukan agar mahasiswa dapat lulus dengan kompetensi yang sama. Untuk praktikum, pada model ini terdapat dua praktikum, yaitu praktikum farmakologi dan praktikum patologi anatomi. Metode penilaian yang digunakan yaitu penilaian sumatif, penilaian berbasis komputer dengan bentuk soal MCQ untuk menilai capaian tujuan pembelajaran yang telah diberikan pada kuliah dengan bobot 70%. Penilaian kedua, penilaian formatif untuk proses tutorial dengan bobot 30%. Untuk asesmen keterampilan klinis atau SISLAB dilakukan dalam bentuk Objective Structure Clinical Examination atau OSCE dengan daftar titik standar yang disediakan dan disusun prodi sehingga proses penilaian dapat berjalan objektif. Berikut adalah video proses pembelajaran yang saya lakukan pada modul revolusi dengan metode kuliah terintegrasi, tutorial, dan SISLAB. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita akan mulai kuliah kita yang kedua, yaitu tentang hiperbilirubin pada neonatus, ya. Jadi hiperbilirubin pada neonatus ini termasuk ke dalam modul reproduksi. Sebelumnya kita sudah kuliah tentang resusitasi neonatus, tentang sepsis, hipotermi, PBLR, dan yang terakhir kita masuk ke ikterik neonatorum atau hiperbilirubin. Sebelumnya ada yang tahu apa itu ikterik? Atau sudah pernah mendengar kata tentang ikterik? Sudah. Jadi apa itu ikterik? Kuning. Oke. Ini banyak kuning nggak? Kuning. Ya, jadi kita bisa lihat kuning itu bisa kita lihat daripada kulit. Ya. Jadi icterus itu adalah bila terjadi akumulasi bilirubin di dalam darah. Jadi kalau pada dewasa dia akan kelihatan itu kalau serum bilirubinnya itu lebih dari 2 mg. Sedangkan pada neonatus akan kelihatan jika bilirubinnya di atas 5 mg per desiliter. Ini yang sering terjadi. Kenapa sih bayi-bayi sering mengalami icterus pada minggu pertama? Yang pertama itu disebabkan karena meningkatnya produksi bilirubinnya. Bisa karena turnover sel darah merahnya tinggi atau terjadi penurunan dari usia sel darah. Yang kedua karena menurunnya ekspresi bilirubin. Jadi pengeluaran bilirubinnya menurun itu bisa terjadi karena penurunan dari aspek di hati, penurunan dari konjugasi, dan terjadinya peningkatan di sirkulasi bilirubin. Tapi ini akan membaik setelah bayinya usia 1 minggu. Makanya ada namanya nanti icterus yang fisiologis. Jadi 1 minggu dia sudah tidak kuning lagi. Kenapa kita khawatir kalau bayi ini kuning? Kalian tahu? Karena kalau bilirubin ini terlalu tinggi, dia bisa masuk ke dalam otak. Itu akan mengakibatkan terjadinya ensefalopati bilirubin. Jadi ini gejalanya, derajatnya. Ensefalopati bilirubin itu ada 3. Derajat pertama, biasanya anaknya masih awalnya letargis, tonus otaknya sudah mulai berkurang, daya hisapnya sudah mulai lemah. Terus kalau derajat 2 dia sudah mulai demam. Terus derajat 3 gejala-gejala dari derajat 2 makin meningkat. Sedangkan kalau sudah terjadi ensefalopati bilirubin ini akan menimbulkan gejala sisa. Yang pertama bisa cerebral palsy, kemudian bisa terjadi gangguan pendengaran dan abnormalitas dari struktur badannya. Ini contoh anak yang dengan
encephalopathy bilirubin atau scan ictering. Kalau sudah terjadi seperti ini, untuk kedepannya itu tidak bagus, karena itu salah satunya dia perkembangan, apalagi terutama perkembangan otaknya akan semakin terganggu. Untuk terakhirnya kita berikan terapi sinar. Kita coba dulu tentang terapi sinar. Biasanya kita terapi dalam 1 kali 24 jam. Kemudian bisa kita cek kembali kadar bilirubinnya. Kalau kadar bilirubinnya sudah baik, sudah di bawah 12, bisa kita hentikan terapi sinarnya. Oke. Mungkin ada demikian yang sudah saya jabarkan. Mungkin ada yang masih ragu atau ada yang mau ditanyakan, boleh saya persilakan. Ya, boleh Putri. Yang ingin saya tanyakan adalah hiperbilirubinemia ini kan terjadi tadi khususnya pada anak. Sementara kami nantinya akan jadi dokter umum terlebih dahulu. Jadi bagaimana kompetensi bagi dokter umum terhadap hiperbilirubinemia pada anak ini? Oke, terima kasih ya. Bagus pertanyaannya ya. Jadi apa sih kompetensi dokter umum pada hiperbilirubin ini? Jadi sebagai dokter umum nanti kalian hanya menegakkan diagnosis. Makanya kalian harus tahu kapan itu yang fisiologis, kapan itu yang patologis, kapan yang harus diterapi, kapan yang tidak perlu diterapi. Kalau misalnya nanti dijumpai pasien sudah dengan icteric Kramer 2, tapi baru hari pertama, itu kalian sudah harus langsung rujuk pasiennya. Jadi pasien di puskesmas atau pasien di klinik, terus hari pertama saja sudah kuning, itu harus kita rujuk untuk segera dilakukan tata laksana terapinya. Tapi kalau pasien hari lahir umurnya sudah 4 hari, tapi dia kuningnya masih sampai kepala, apa tindakannya? Iya, apa yang harus kalian lakukan? Observasi. Kan hari keempat, tapi masih di pada, berarti namanya icteric fisiologis wajar, memang baik. Jadi sebagai dokter umum kalian sampai diagnosa. Setelah kita diagnosa, apakah memang ini perlu dilakukan rujukan atau hanya kita observasi, itu sampai situ saja. Oke, kasih Putri. Siapa lagi? Izin bertanya, Bu, kan tadi icteric itu ada icteric fisiologis sama patologis. Terus kan Ibu tadi bilang kalau icteric fisiologis itu anaknya disusui aja. Terus misalnya kalau pada kasus misalnya ibunya itu asinya itu seret, Bu, jadi asinya itu nggak keluar, terus kan anaknya jadi nggak bisa nyusu, Bu. Apakah bisa icteric fisiologis itu jadi icteric patologis? Terima kasih. Oke, terima kasih Mayang. Jadi apakah icteric fisiologis bisa menjadi icteric yang patologis? Bisa. Kalau dia kenaikan bilirubinnya terlalu cepat, misalnya hari ketiga dia hanya sampai Kramer 2, kemudian pada hari keempat udah langsung Kramer 5, berarti kan terjadi peningkatan kadar bilirubin yang cepat. Itu dia bisa jadi patologisnya. Padahal mungkin penyebabnya memang sama-sama, cuma breastfeeding jaundice namanya mungkin. Dan tetap kita lakukan terapi sinar. Makanya kalau pada bayi, walaupun sebenarnya kita rasa ini fisiologi, tapi kita lihat kadarnya, Kramernya berapa. Hari kedua Kramer 5 ya itu udah masuk ke patologis gitu. Ya, mungkin itu. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya sudahi kuliah kita pada sore hari ini. Nanti saya akan berikan tugas, saya akan kirimkan melalui Google Classroom ya. Nanti bisa diisi tugasnya di situ, dan bahan kuliah juga bisa saya akan letakkan di Google Classroom. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kelas kita pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran kita Ya, izin Bu untuk memulai. Sebelum kita memulai di pertama kita pada hari ini, kita membaca ayat suci yang pertama terlebih dahulu, membaca surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baiklah, kita mulai dari kita pada pagi hari ini. Kita mulai set 1. Apakah ada seperti terminologi? Apakah ada teman-teman ada yang ingin menambahkan? Izin keluar, telinga luar. Izin ketua telinga Keluar, telinga dalam. Izin keluar, sinyal suara. Dan izin menggunakan izin keluar telinga dalam. Izin kedua restitusis. Izin kedua penyuluhan berbicara. Ada yang ingin menambahkan? Teknologi kita sudah ditemukan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan argumennya? Telinga luar itu terdiri dari dalam telinga dan saluran yang di telinga luar yang berfungsi menangkap gelombang suara yang mengarahkannya ke telinga tengah. Baiklah, apakah dari teman-teman ada yang menambahkan arti dari terminologi kita? Bisa kita telinga luar terdiri dari dalam telinga dan saluran telinga luar yang berfungsi menangkap gelombang suara dan mengarahkannya ke telinga tengah. izin menambahkan kita untuk ada diskusi itu adalah gangguan pendengaran yang terjadi di rumah. Ada lagi yang menambahkan? izin ketua saya ingin menambahkan telinga tengah, yaitu rongga berisi udara yang terdiri dari tulang-tulang kecil yang berfungsi menghantarkan dan memperkuat getaran suara dari dalam telinga ke telinga dalam. Ada lagi yang menambahkan? Izin keluar telinga dalam bagian telinga yang berfungsi dalam mengeluarkan suara menjadi sinyal listrik. Ada penurunan pendengaran, itu penurunan fungsi sensorik dan sekitar telinga yang berdampak pada kemampuan pendengaran. Ada lagi yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, kita lanjut ke step 2, yaitu brainstorming. Dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Izin keluar, bagaimana telinga luar membantu dalam proses pemilihan. Izin menambahkan kedua, bagaimana proses perubahan getaran suara menjadi sinyal listrik di telinga dalam. Izin menambahkan soal bagaimana telinga yang membantu menjaga keseimbangan tubuh. Bagaimana telinga membuat gelombang suara menjadi sinyal yang dapat dipahami lewat otak. Bagaimana pubis itu mempengaruhi kemampuan mendengar seseorang.
Menambahkan. Izin kedua, apa saja perubahan struktural dan telinga akibat perubahan. Saya izin menambahkan bagaimana penuaan mempengaruhi kemampuan keseimbangan seseorang. Jika tidak ada lagi, kita lanjut ke step 3. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan dari brainstorming kita tadi? Menanggung jawaban dari Ini menambahkan ketua nomor 2 tadi, pertanyaannya bagaimana proses perubahan getaran suara menjadi sinyal listrik di telinga dalam. Getaran suara itu menyebutkan cairan di dalam korteks bergetar yang menggerakkan sel-sel rambut, lalu sel rambut ini mengubah getaran mekanis menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak melalui saraf pendengaran. Menambahkan ketua nomor 1, bagaimana teknologi membantu dalam proses pendengaran. Telinga luar menangkap gelombang suara melalui dalam telinga dan mengarahkannya melalui saluran telinga menuju ke dalam telinga yang mulai bertugas sebagai respon terhadap gelombang suara tersebut. Saya menambahkan ketua nomor 4, bagaimana telinga mengubah gelombang suara menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh otak. Gelombang suara menyebabkan sinyal bergetar. Getaran ini terus kami oleh osital koklear, di mana getaran cairan menggerakkan sel-sel rambut yang menghubungkan menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak melalui saraf pendengaran. Ada lagi teman-teman? Izin beberapa setelah bagaimana telinga dalam membantu menjaga keseimbangan tubuh, dan telinga dalam memiliki struktur yang disebut vestibular, dimasukkan oleh semicircularis dan otoid yang mendeteksi perubahan posisi dan gerakan kepala, mengirimkan informasi ini ke otak untuk membantu menjaga keseimbangan tubuh. Ada lagi yang ingin menambahkan? Izin ketua yang nomor 5, yaitu persepsi atau kemampuan pendengaran ini biasanya menyebutkan kemampuan mendengar. Pada siskar kita hari ini kan kita di semester 4 ya. Jadi pada semester 4-nya ada skripsi kita cara pengambilan fungsi arteri dan vena. Jadi saya akan mengajarkan bagaimana cara pengambilan fungsi vena. Ini gunanya untuk pemeriksaan labor. Jadi kalau kita ada pasien misalnya dengan demam atau pasien yang perlu kita lakukan pemeriksaan, kita ambil darahnya dari vena gitu ya. Ini pasiennya, pasien yang akan diambil darah. Pertama kita pasang tourniquetnya dulu ya. Yang paling anggap ini sudah terpasang ya. Terus kita bisa pakai jarum 3 cc boleh 5 cc. Jangan lupa kita lakukan pastikan yang ujung ini kita di atas ya, yang ujung lancipnya. Baru kita ambil, kita raba di mana letak pembuluh darahnya, kita masukkan di situ. Kemudian kita tarik. Kalau misalnya tidak keluar, kita tarik sampai keluar. Ya. Sampai berapa kita inginkan. Tutup lagi. Ya. Terus bekasnya jangan lupa kita masukkan ke sampah. Setelah itu juga tangan buka, masukkan dan jangan lupa untuk cuci tangan kembali. Oke? Ada yang mau tanyain di sini? Ada yang mau tanya atau silakan, boleh kalau mau cobain. Boleh. Siapa duluan? Apa Rifki? Pertama, persiapkan alatnya dulu. Ambil. Yang pahol ini, kemudian alatnya. Terus
Cuci tangan, kemudian jadi tempat pengambilan untuk pena kita bisa di CBT, bisa di daerah sini ya. Jangan lupa sebelum tindakan jangan lupa cuci tangan. Setelah tindakan cuci tangan. Nah, ya, oke, coba. Nah, tadi caranya. Saya udah anggap ini udah dipasang. Semuanya di mana? Kamu tahu dulu kan ini anggap ini udah terpasang pernikatan. Ini kan udah nih. Nah, ini kan tampak penanya. Nanti kita bersihkan daerah sekitar. daerah sekitar pena. Terus Persiapkan bagian atas atau bagian selanjutnya diataskan. Ini salah. Ini yang givelnya yang runcing kan ini sudut nih. Nah itu ngarah ke atas. Lalu Gimana cara pegang jarum? Gini, kamu buatnya kurang lebih kidal. Oh, kurang lebih 30 derajat. 30 derajat, masukkan jarumnya. Nah, baru kita tarik. Oke. Coba. Paling kidal gimana ya? Coba. Jangan pegang tangan kayak gitu. Gini. Gini. Nah, arah ke atas. Nah, oke. Terus, nah, tarik. Nah, berarti nggak pas. Raba ya, raba penanya. Arah mana dia? Tarik lagi. Nggak pas. Masuk, dapat. Terus ambil sesuai yang diinginkan. Coba tutup. Oke, ini. Lalu masukin ke tabung untuk pemeriksaan. Ya. Ya. Oke. Itu jangan lupa ini dikasih plaster dan jarumnya langsung bawa ke Ayo kan, nanti ujiannya seperti ini, nanti ada data pilihnya, saya ikutin data pilihnya nanti ya. Kita ujian minggu depan ya. Ya, boleh silakan mencoba. Ada pertanyaan? Ada? Nanti kalian pelajari, nanti kalau setelah sekolah boleh kalau mau latihan lagi silakan pelajari data pilihnya. Minggu depan kita ujian ya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.